Selamat pagi. Iya Pak. Coba terapin dulu mejanya. Oke. Tuh kelasnya siapin dulu. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak, baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Dafa Ramadan, Hadir Pak. Hakim Adin, Hadir. Sabil. Sakit. Ada surat sakitnya? Nggak ada. Nanti apa ya? Seperti yang minggu kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa sudah kita membahas tentang rukun Islam, kita akan membahas tentang rukun iman. Yang dimana di dalam Islam itu ada 2 rukun yang berfungsi sebagai pilar. Yang kemarin sudah kita bahas rukun Islam dengan 5 pilarnya, yaitu apa aja? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman serta pengertian dan makna rukun iman. Langsung saja ke materi yang pertama. Iman adalah yang menurut bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam At-Takrifat secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati atau meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Adapun berdasarkan dalil, artinya keimanan harus dibangun di atas dalil, bukti, dan argumen yang kuat. Keyakinan dalam hati dan pengakuan lisan itu harus sejalan. Menurut sejumlah ulama, dikutip dari laman Nahdlatul Ulama, perbuatan bukan bagian dari iman, karena perbuatan itu timbul dari iman itu sendiri. Iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, jika seorang yang mengaku Islam tapi tidak beriman, berarti ia tidak akan mendapatkan faedah di akhirat nanti. Baik, masuk ke poin pertama dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah menjadi urutan yang paling penting, poin terpenting di dalam Islam. Allah Maha Besar, Dia adalah pencipta kita dan pencipta alam semesta ini. Dia pula yang menguasai segala isi alam semesta, akhirat dan lainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. hanya Allah yang Maha Esa. dan tidak ada duanya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah, tidak hanya manusia semata, melainkan hewan, tumbuhan, hingga jin dan malaikat. Masuk ke poin yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Allah memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikatnya. Beriman dan meyakini malaikat sebagai utusan Allah. dan menjadi rukun iman yang kedua. Para malaikat bertugas sebagai perantara Allah, juga tertuang kepada di Al-Quran, surat An-Nahl ayat 2. Coba Hakim baca surat An-Nahl ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ya, terima kasih Hakim dan Dafa. Dari yang kalian sudah baca, di situ dituliskan Allah menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu dengan perintah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku,
maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Hakim kemana? Sakit Pak, pulang tadi jemput pas istirahat. Ini kenapa kamu baru masuk? Biasa siang Pak saya Pak. Bisa terap tadi? Iya tadi. Besok jangan diulangin lagi ya. Iya Pak. Nama kamu siapa? Saya Mas Fauzan Pak. Rojan. Saya di sini telat ya, kamu gak ngikut setengah pelajaran saya. Iya Pak. Baik. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menuliskan ajarannya melalui perantara wahyu yang diturunkan lewat malaikat. Wahyu tersebut tertuang pada kitab-kitab ajaran Islam. Kitab itu diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umat Islam agar dapat diamalkan seluruh umat sampai kiamat kelak. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan umat dikala para rasul sudah wafat. Dengan berpedoman teguh kepada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Segala pertanyaan dan aturan Islam sudah tertuang di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Adapun kitab yang perlu diimani oleh orang-orang dan umat muslim terdiri dari 4 kitab. Adapun kitab-kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri dari 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa dan alaihissalam. yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, masuk ke poin yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi dan Rasul keempat kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Umat Islam mengimani ada 25 Nabi yang diyakini. Selain itu Nabi terakhir yang diyakini adalah Nabi Muhammad. Apal nggak 25 nama Nabi? Apa insyaallah. Baik, untuk mengingat 25 nama Nabi, sebaiknya kita menyebutkannya satu persatu. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Masuk kepada poin yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya kepada adanya hari akhir atau yang sering dengan disebut hari kiamat, di mana setiap harinya waktu demi waktu manusia sibuk berurusan dengan urusan dunianya. Akhir perjalanan manusia bukanlah kematian, melainkan hari kiamat itu sendiri. Di hari kiamat nanti atau hari akhir, semua manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan mereka yang telah mati dan ditimbang semua amal perbuatannya, dan di manakah ia layak ditempatkan, di surga atau neraka. Tak ada satu orang pun yang akan lolos dari timbangan amal tersebut. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik seharusnya. Karena seharusnya ia merasa takut
Dan seharusnya kalau mereka meyakini adanya hari kiamat, mereka akan berlomba-lomba mengumpulkan banyak amal, banyak pahala sebagai saku atau sebagai bekal untuk di hari akhir kelak. Juga manusia dapat lebih berserah dan meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung lanjut ke poin yang terakhir, yaitu iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar. Allah memiliki ketetapan, kehendak dan keputusan atas semua makhluk ciptaannya. Dua kata ini kerap disandingkan jadi satu karena qada dan qadar memang tidak bisa dipisahkan. Namun menurut arti dan maknanya, dua kata ini punya perbedaan. Seperti yang sudah tertuang pada Quran surat Al-Hajj ayat 70. Coba Dafa baca surat Al-Hajj ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allah yasir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Dafa. Yang seperti yang sudah tertuang pada Quran surat Al-Hajj ayat 70, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Yang pertama, qada. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan. Dia tuliskan pada kitab Lauhul Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan dan kematian. Dan qadar, menurut bahasa, qadar berarti ketentuan atau kepastian Allah. Sementara berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi. Hubungannya qada dan qadar tidak bisa dipisahkan karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudannya atau kenyataannya. Jadi dua kata ini juga dikenal sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang sudah saya paparkan materi dari rukun iman kepada Allah, yaitu dengan 6 poinnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya nih. Sudah siap? Siap, Pak. Coba. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya kita meyakini Allah? Padahal kan kita nggak bisa ngelihat Allah. Siapa yang bisa jawab? Siap, Pak. Apa? Coba ada Pak. Cara saya meyakini bahwasannya Allah itu ada, bisa saya kaitkan seperti otak manusia, Pak. Kita sebagai manusia tidak bisa melihat otak kita sendiri. Begitu juga dengan kuping kita. Kita tidak bisa melihat kuping kita tanpa bantuan cermin. Begitu juga kalau kita ingin melihat Allah, kita tidak bisa melihatnya jika kita tidak sungguh-sungguh ibadah kepadanya, Pak. Bagus sekali Dafa. Sedikit saya tambahkan tentang bagaimana kita dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang ada, walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita dengan mengetahui bukti-buktinya, yaitu bukti Allah itu memang ada, antara lain itu seperti kita berkumpul di sini, kita ada di sini itu yaitu ya takdir Allah, ketetapan Allah. Dan adanya alam semesta ini pun juga mengisyaratkan atau membuktikan bahwa adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat kita berdoa dan terkabul, kita itu tidak mengutarakan doa kepada orang lain, mesti kita mengutarakan kepada Allah. Jika doa kita terkabul, kita juga harus meyakini bahwa yang mengabulkan doa kita itu adalah Allah. Dan yang paling menandakan buktinya itu Allah itu ada, yaitu adanya rasa cinta kita kepada Allah. Walaupun kita udah pernah belum melihat Allah? Belum. Tapi kita takut nggak? Takut kan, dengan kalau kita ngajalin larangan Allah, kita takut. Kita ada rasa cinta kepada Allah. Ngapain kita sholat? Tapi kita itu tanda kita meyakini bahwa Allah itu ada. Baik, sekian pelajaran saya pada hari ini.
tentang materi rukun iman, adapun dengan maknanya. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat Amin. untuk kalian semua. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang akidah akhlak kepada orang tua. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.